berdoa memimpin kami Tuhan, kurangi mereka. Hingga pemimpin yang bijaksana, takut akan Kau. Akhirnya kami menyerahkan persekutuan doa apartemen Permata Surya ke dalam tangan pendeta yang kudus Tuhan, dan kami percaya Tuhan, persekutuan ini boleh ada itu karena kemurahan-Mu. Persekutuan ini ada itu karena anugerah Tuhan, dan Kau punya rencana indah Tuhan, rencana yang besar untuk menyelamatkan banyak jiwa di apartemen ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk persekutuan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya berkat anugerah-Mu, penyertaan-Mu selalu ada. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan memuji menyembah Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap memuji menyembah Tuhan bersama, katakan amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Tuhan, seberapa yang saudara yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh kebaikan kamu bagi saudara. Kita bagi berdiri bersama-sama. Berikan salam berikan saudara, kasih tahu Tuhan Yesus baik.
situasi yang terjadi malam hari Tuhan tetap baik. Ada kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Unjuk kuasa dan naik sampai dia. Siapa yang percaya kepada Tuhan maka dia diberikan kuasa. Amin. Oleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu sekali Yesus tetaplah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali Yesus selamanya Yesus.
Oh Yesusku, Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah datang ke dalam dunia untuk menebus setiap kami Tuhan dari dosa. Menebus berarti mengambil kembali milik-Mu. Sebab kami pada awalnya adalah milik-Mu ya Tuhan. Kau datang turun dari surga, mengosongkan diri-Mu menjadi manusia. Engkau Allah yang mulia menjadi terhina. Engkau Allah yang tidak terbatas menjadi terbatas untuk turun dari dunia, untuk menebus kami dari dosa, untuk menebus kami dari setiap kuasa maut, untuk membawa kami masuk kembali ke dalam kerajaan. Oleh sebab itu Tuhan malam ini
Di dalam Engkau kami temukan damai sejahtera yang jauh melampaui apa yang pernah kami pikirkan. Malam hari ini Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang kuat di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur sebagaimana kami ada hari ini. Kami bisa merasakan kuasa Tuhan. Kami semua bisa merasakan berkat Tuhan, bahkan dalam segala sesuatu yang mungkin saat ini kami bisa alami. Mungkin sebagian kami tidak mengalami hal yang mengalami ekonomi yang sulit. Beberapa dari kami juga mungkin mengalami pergumulan dengan sakit penyakit. Tapi kami tahu Tuhan, dalam segala perkara itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dari segala. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami menyambut firman-Mu. Berfirman Tuhan, kuasai setiap hati, baik kami yang saat ini ada di tempat ini ataupun yang mendengarkan kami melalui live stream. Kau memberkati semuanya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Pendeta Jeki Malior yang saat ini pelayanan di Nusa Kambangan. Berkati Tuhan jiwa-jiwa yang ada di sana Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, biarlah Kau menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di penjara Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Pelihara setiap hamba-hamba-Mu juga Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih kalau sebentar firman-Mu akan ditaburkan. Tuhan, bukakanlah mata hati kami, bukakanlah pikiran kami, tundukkanlah setiap pikiran-pikiran kami yang tidak fokus Tuhan di bawah kaki, di bawah salib-Mu Tuhan. Biarlah Kau berotoritas penuh atas setiap kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya itu dengan bahasa yang sederhana, supaya setiap apa yang keluar dari hamba-Mu sungguh-sungguh adalah pekerjaan dari Roh-Mu sendiri, yaitu Roh Kudus, Roh yang penuh kebenaran dan Roh yang memberikan kami kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum duduk seperti biasa, boleh keluar dari bangku Anda, kasih salam minimal 5.000 orang ya. Hari ini kita luar biasa ramai sekali ya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Iya. Udah cukup, balik lagi ke tempat ya, cukup. Nanti ininya ya. Oke. Iya, udah masih 4.000 ya. Aduh, senang sekali hari ini bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Apalagi di sini saya juga bersama dengan Bapak saya, ya, Bapak mertua saya. Shalom Bakung. Sehat? Haleluya. Ya, sehat ya. Udah ada Bapak mertua saya yang rambutnya sudah putih semua ya. Oke. Bapak Ibu semua kabar gimana? Sehat? Luar biasa? Puji Tuhan. Muka-mukanya kelihatan seger-seger semua ini ya. Wah, luar biasa. Jiwa? Aman? Puji Tuhan ya. Oke. Kasih tulen dulu buat Tuhan kita. Ya, saya juga beberapa hari ini sedang mengalami banyak pergumulan. Tolong bantu doa juga karena kebetulan kedua orang tua saya juga dalam keadaan dirawat inap di rumah sakit sudah seminggu karena ada gangguan di jantung. Tapi puji Tuhan hari ini sudah pindah 2 hari yang lalu mama saya sudah pindah ke ruang rawat inap biasa. Tadinya sempat di ICU. Ya saya yakin dan percaya pada saat kita menaruh iman pengharapan kita kepada Tuhan yang akan menolong dan Tuhan yang akan berperkara. Amin. Dan jadi walaupun mama saya tadi kasih link, mudah-mudahan dia menonton, dan saya bilang mama selama pokoknya kalau lagi dirawat inap selalu yang didengarkan itu adalah firman Tuhan, selalu mendengarkan firman Tuhan dan berikan puji-pujian, karena saya tahu walaupun visi kita mungkin dalam keadaan terbatas, tapi roh kita tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk tetap memuji Tuhan. Amin. Dan dia lakukan itu, puji Tuhan, kondisinya sudah semakin membaik. Kalau mama saya saja yang di rumah sakit masih mau memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam rumahnya, apalagi kita di tempat ini. Amin. Amin ya. Baik, kalau ini dikasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan sebelum saya masuk firman Tuhan, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu bahwa kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu tahu nggak arti Kristen itu apa? Kristen itu adalah orang yang mengikuti Kristus. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang setia kepada Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Siapakah Mesias yang dijanjikan oleh Allah Bapa yang 2000 tahun lalu lahir di dunia, yang diberitakan oleh para hamba Tuhan, yang diberitakan oleh pendeta-pendeta di sini? Banyak orang yang
merasa bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah guru saja, atau dia hanya nabi, atau dia hanya dikatakan dia hanya tokoh agama. Nah, hari ini saya mau katakan bahwa Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah Tuhan. Apa maksudnya? Beberapa pertanyaan kemarin saya diajak sama anak saya, karena anak saya sudah mulai kelas 1 SMA, dia sudah mulai bertanya, kenapa manusia menjadi Tuhan? Kenapa Tuhan Yesus kan manusia, kok bisa jadi Tuhan? Saya mau ditanya seperti itu. Dan saya sudah mulai berdiskusi dengan dia tentang Trinitas. Mungkin Bapak Ibu kalau ditanya Trinitas, apa itu yang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhannya orang Kristen kok ada 3? Mungkin kita sendiri juga belum dijawabnya. Akhirnya mau nggak mau saya belajar lagi, saya dengar lagi hamba-hamba Tuhan yang mau pelajari. Tapi satu saya mau katakan, bahwa seringkali kita orang Kristen, kita tahu Yesus adalah Tuhan, tapi kita sendiri nggak ngerti kenapa kita sebut Dia Tuhan. Baik, saya mau hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kita, katakan amin. Dia adalah juru selamat kita yang menebus kita dari maut, dari dosa. Sebab setiap kita adalah sudah berdosa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Setuju? Tidak ada satupun nabi atau tokoh agama atau manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Maut artinya apa? Kematian. Oke Bapak Ibu. Karena itu ini perlu kita tegaskan setiap hari. Saya doa setiap hari adalah saya bilang Tuhan sampai kapanpun sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang bisa memisahkan saya dengan kasih karunia ini dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dalam Tuhan Yesuslah saya diselamatkan. Karena dalam Tuhan Yesuslah saya ditebus. Artinya saya yang dulunya berdosa, artinya saya yang dulu harusnya menerima maut. Ketika saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ditebus, artinya saya dikembalikan menjadi milik. Jadi kalau di sini dikatakan Pak Jeki sering bilang Tuhan tidak pernah tertarik dengan masa lalumu, itu benar. Tuhan itu sangat tertarik dengan kamu yang sekarang dan kamu yang di masa depan. Siapa kamu di masa depan itu lebih penting bagi Tuhan daripada siapa kamu di masa lalu kamu. Karena kalau ngomong masa lalu, semua kita ini kacau, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita datang ke tempat hari ini, kita mau tetap bilang bahwa Tuhan terima kasih karena Engkau sudah menebus. Dan dengan cara apa kita membalas kebaikan Tuhan? Sebenarnya tidak ada satu cara yang bisa kita balas kebaikan Tuhan. Benar? Selain dengan apa? Selain dengan memberikan hati kita, selain dengan memberikan hidup kita, selain dengan kita sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan, selain dengan kita menyenangkan hatinya, mengikuti semua perintahnya, dan tidak menyakiti hatinya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu, Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin. Kalau Tuhan mengasihi kita, kira-kira Dia hanya menyediakan berkat saja, atau Dia juga mengajar kita untuk menjadi seorang yang kuat? Dua-duanya. Tapi sekarang jujur saja, gereja lebih suka mendengarkan khotbah yang berkat saja, atau gereja Tuhan suka dengan saya mau seperti Kristus? Jujur. Jujur Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu disuruh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada pengkhotbah di sini yang doain, sekali doain Bapak Ibu semua dapat mobil, dapat berkah, kira-kira ramai nggak ini Pak? Bapak Ibu nanti sih ada pengkhotbah ya, dia itu kenabian, biasanya dia suruh kita puasa 3 hari 3 malam. Kira nanti datang di sini berdoa, kira-kira di tempat penuh hati sepi. Ya, hari ini saya di sini tidak mau kita menghakimi atau menggurui kita semua. Tapi saya di sini mau mengajak kita semua di sini bahwa apa sih? Tuhan Yesus menginginkan
kita sebagai anak-anak yang dikasihinya, pada saat dia menyatakan kasihnya, dia juga ingin mengajar kita, membawa iman kita naik dari satu level ke next level berikutnya. Oleh karena itu, hari ini sama-sama kita belajar. Mungkin Bapak Ibu merasa bahwa aduh, pada saat hidup saya sekarang ini kayaknya gak enak banget gitu ya. Pernah nggak ngerasain? Wah, ini udah tahu apa keadaan usaha sepi, tiba-tiba ada keluarga yang sakit, ya kan? Tiba-tiba udah keluarganya sakit, wah ada aja masalah yang lain gitu ya. Apa rahasia gitu. Nah, biasanya apa yang keluar dari kehidupan kita? Apa yang keluar dari perkataan kita? Ucapan syukur atau bersyukur? Ucapan syukur atau bersyukur? Jualan, udah masak sampai pagi, dari pagi belajar semua, ya kan? Terus udah keringetan, pas buka warung nggak ada yang beli. Bersyukur ada misalnya yang Ya kan? syukur bisa. Udah ke gereja, rajin, setiap Rabu nggak pernah absen, kasih perpuluhan, ikut pelayanan, ya kan? Kok suami saya nggak berubah-berubah, Pak? Yang ada malah ngeyel terus. Kita santai aja ya. Atau saya ini udah ngasih sumbang gereja besar gitu ya, tapi ada aja orang yang nipuin saya. Ini Saya yang tujuh orang ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar. Hari ini kita belajar bahwa ada tanda-tanda Tuhan sedang menguji iman kita. Coba sama saya bilang, tanda-tanda Tuhan sedang menguji iman saya. Coba 3, 2, 1. Tanda-tanda Tuhan sedang menguji iman saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menguji hati. Bilang menguji hati. menguji hati. Oke. Jangan pikir Tuhan kita itu tidak pernah menguji hati ya. Apa buktinya? Pada saat Tuhan menciptakan Adam, sejak awal Dia adalah Allah juga yang menguji hatinya Adam dan Hawa. Anak saya bilang, kenapa nih harus ciptain buah itu? Emang Tuhan nggak bisa, nggak usah ciptain buah itu biar manusia nggak jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang seperti itu. Dia nggak mau jadiin Adam dan Hawa seperti robot. Oleh karena itu maka Tuhan menaruh buah pengetahuan yang baik dan buruk di dalam taman itu untuk menguji hati Adam dan Hawa. Apakah dalam kebebasan memilihnya manusia itu dia memilih kehidupan atau kematian? Dia memilih taat kepada Tuhan atau dia memilih tidak taat? Tuhan kita adalah Tuhan yang menguji hati. Maka hak bebas yang diberikan kepada kita itu harus kita pergunakan dengan hati-hati, Bapak Ibu. Saudara bisa memilih untuk tidak datang ke tempat ini, bukan? Tapi saudara juga bisa memilih datang untuk ke tempat ini. Itu semua ada di pilihan daripada Bapak Ibu. Dan Tuhan adalah Allah yang menguji hati kita. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Kalau Anda diberikan hak pilih, wah itu memang luar biasa. Makanya yang berani sama iblis itu memang manusia. Kamu Hawa ya. Tuh kan? Makanya Adam itu kan gak berani ya. Tapi yang berani sama sang ular itu adalah Hawa. Oh ya, luar biasa dengan Hawa. Di sini banyak Hawa ya. Dia berani loh, tektokan sama ular. Kan yang digodain sama ular itu kan si Hawa kan pertama. Udah, habis itu Hawa datang kan nih. Nganya ibu hati-hati ya sama suaminya, jangan kalau sudah dapat bisikan-bisikan dari ular, jangan dibawa ke suaminya ya. Lu dulu tangking ya. Hai gitu ya. Jangan dibawa-bawa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang menguji hati. Allah kita adalah yang menguji iman kita. Nah, jadi kalau Tuhan adalah
iman kita, di sini saya bawa ada beberapa tanda. Maka kalau Anda ada di dalam tanda ini, tidak perlu takut. Karena pada saatnya nanti, kalau kamu lulus dari ujian imanmu, maka saat itulah Tuhan akan memberikan kepada kita yang namanya mahkota. Mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Ya, nggak tahu kan? Memang sih semua kita nanti akan masuk surga. Tapi nggak mau kan masuk surga cuma bajunya memang pakai baju putih, tapi nggak ada mahkotanya. Kenapa? Karena pada saat Tuhan ikut Tuhan, ya kamu cuma ikut-ikutan aja, nggak pernah lolos ujian. Oke? Nah, ujian apa saja tandanya Bapak Ibu sedang diuji imannya? Yang pertama, itu biasanya masalah datang tidak terduga. Siapa yang pernah dapat masalah datang tidak terduga dalam hidupnya? Angkat tangan. Oh, yang lain nggak pernah masalah, nggak pernah datang. Sering kali kita ngalamin tiba-tiba masalah tidak terduga. Firman Tuhan bilang begini dalam Yakobus 1 ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai Ingat Bapak Ibu, pencobaan itu bukan datang dari Tuhan ya. Pencobaan itu datang dari dirimu sendiri, karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, atau datang dari pekerjaan setan. Oke? Nah, kenapa tiba-tiba ada masalah? Karena keputusan yang salah dari kehidupan kita, atau karena iblis sedang bekerja dalam kehidupan kita. Karena iblis itu juga tidak tertarik sebenarnya dengan kita. Iblis itu hanya tertarik dengan Yesus Kristus yang ada dalam dirimu, sehingga dia tidak pernah mau membuat engkau sama seperti Kristus dan lulus menjalani ujian yang dari Kristus dan lulus ujian iman yang Tuhan berikan. Maka dia terus akan menggoda. Makanya masalah tiba-tiba datang. Ya, tapi Tuhan bilang apa? Bahwa pada saat ujian datang, pada saat masalah datang, karena itu tanda ujian iman, maka yang harus kita lakukan adalah harus, katanya apa itu? Berbahagia. Gila ya orang Kristen ya. Dan kalau ada masalah datang suruh berbahagia, kira-kira bisa nggak? Wah, ditipu orang, memang ditipu orang ratusan juta, usaha nggak laku-laku, tapi firman Tuhan kita bilang, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Kalau nggak berbahagia apa? Bersyukur. Bisa nggak? Ya. Kenapa? Karena seringkali yang kita alami, kita nyebut kita orang Kristen, kita percaya kita sama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kita mengalami masalah, biasanya yang keluar dari mulut kita umpatan. Itulah betul. Keluhan. Habis itu ngegosip gitu kan. Biasa Pak. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, kalau engkau sedang mengalami tanda itu, ujian iman yang Tuhan inginkan dari hidupmu adalah apa? Kamu harus berbeda dengan dunia. Pada saat kita mengalami kehilangan, kita mengalami penderitaan, kita mengalami cobaan masalah yang tiba-tiba datang, maka yang harus kita lakukan adalah kita tahan. Bagaimana kita tetap bisa berbahagia? Caranya simple, bersyukur. Setiap hari bersyukurlah. Kunci dari kebahagiaan itu adalah tidak melihat atau membanding-bandingkan dirimu dengan apa yang dicapai oleh orang lain. Amin. Tapi bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita saat ini. Amin. Jadi kalau nanti ada masalah yang tiba-tiba datang, masih ngedumel nggak? Masih ngegosip nggak? Masih ngumpat nggak? Bersyukur. Dan syukur itu nggak perlu kamu perlihatkan sama semua orang. Datang aja ke dalam hadirat Tuhan, bilang Tuhan thank you. Kuncinya cuma satu, apakah engkau merasakan bahagia dan damai sejahtera secara pribadi? Kalau itu kamu mengalami, enggak banget. Ya, apa yang Tuhan itu selalu peduli dengan apa yang ada di dalam, bukan apa yang ada di luar. Karena apa yang ada di luar itu bisa dimanipulasi. Tapi apa yang ada di dalam itu tidak bisa dimanipulasi, karena Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Lalu apa tanda selanjutnya ketika Tuhan sedang menguji iman Anda? Kesunyian spiritual yang kedua.
Ayatnya di Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang paling gelap, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Kalau engkau mungkin saat ini mengalami kesunyian, sepi, tidak ada seorang pun yang bisa mengerti kamu, tidak apa-apa, enggak apa-apa, karena itu adalah tanda ujian imanmu. Firman Tuhan bilang apa? Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ada sambungannya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itulah tempat perlindunganku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya saat Tuhan mengizinkan kita dalam kesendirian kita, sebenarnya saat itu Tuhan ingin menyatakan bahwa engkau tidak pernah sendiri, karena aku selalu beserta dengan engkau setiap saat. Bahkan pada saat engkau tidak setia, aku adalah Allah yang setia. Bahkan engkau saat dalam berdosa, aku sudah menebus engkau dari dosamu. Gak ada amin. Kurang kencang. Amin. Biar saya semangat dulu. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, bahkan di dalam ketidaksetiaan kita. Kita yang dahulunya berdosa, yang tidak layak, Dia turun memberikan nyawanya untuk kita, menebus kita dengan darahnya. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut dengan kesendirian kita. Jadi kalau Anda merasa sendiri, sahabat saya, percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menguji hati. Dan saat itulah Tuhan sedang menguji iman kita. Apakah kita masih merasa sendiri? Karena justru saat itulah Tuhan mau bilang, apakah aku adalah menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidupmu? Atau engkau masih mengharapkan yang lain? Amin. Pada saat di penghakiman, hari penghakiman itu tiba. Ini Pak Sofyan dengan istrinya enggak pakai dompet iman. Betul? Walaupun sekarang besar sekali, ya, cie, bajunya kapelan putih gitu kan, keren. Tapi nanti pada saat hari penghakiman ketika engkau diadili, engkau bertanggung jawab pada dirimu sendiri, Bapak Ibu. Nggak bisa saya bawa istri saya. Terus istri saya bilang, dia sering korban Pak, saya imannya numpangnya, enggak seperti itu. Kita berurusan pribadi dengan Tuhan. Apa yang kau lakukan di bumi, engkau bertanggung jawab, engkau mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Personal by personal. Amin. Oleh karena itu sekalipun engkau dalam lembah kelam, dikatakan bilang apa? Jangan pernah engkau takut, sebab Tuhan adalah Allah yang setia. Dia akan tetap menyertai engkau. Dia adalah Allah Immanuel. Dia adalah Allah yang beserta kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi, orang Kristen itu gak pernah yang namanya bilang, aduh aku lagi lonely, aduh aku lagi galau. Orang Kristen kok ngomongnya galau? Ya, salah itu. Tanda yang ketiga, kita cepat karena ada kurang lebih 70 tanda. Jadi nanti selesai jam 1 pagi. Ada yang ketiga, godaan. Sama-sama dengan saya katakan godaan. Firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan demikian. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa? Biasa. Kalau digosipin biasa atau enggak? Kalau ditipu biasa atau enggak? Kalau jualan yang laku biasa atau enggak? Kalau dicuekin suami biasa atau enggak? Itu Pak. Katakan apa? Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Kenapa dikatakan biasa Bapak Ibu? Karena apa yang kita alami itu gak ada apa-apanya dengan yang Tuhan Yesus alami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus dia yang tidak bersalah, dia tidak hanya diberikan, dia diludahi, dia dipukul, dia dikasih mahkota bumi, bahkan dia dipaku tangannya, dia disalib orang yang berdosa loh. Makanya Tuhan bilang pencobaan yang kamu alami yang biasa. Kita belum mengalami seperti yang Tuhan lakukan. Ngerti gak? Ngerti gak Bapak Ibu? Karena itu orang Kristen itu kalau engkau masuk dalam sebuah godaan, maka yang selanjutnya dikatakan begini, apa yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicoba
Ibu, kalau Tuhan izinkan seperti itu karena Tuhan tahu engkau adalah mama-mama, oma-oma yang kuat di dalam Tuhan. Engkau tidak hanya mengharapkan anakmu mengunjungi engkau, tapi Tuhan tahu bahwa engkau ditempatkan di sini untuk berdoa buat anak-anakmu supaya anak-anakmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan menjaga mereka, membuat mereka berhasil karena mama, oma-oma di sini menjadi tiang doa buat anak-anak. Gak apa-apa kalau mau tangan. Ya. Amin. Jangan cengeng. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa dahsyat. Dia akan memberikan segala ujian, tapi tidak melebihi kekuatan kita. Makanya saya kalau dapat masalah apapun itu, saya cuma bilang thank you Tuhan, karena aku tahu Tuhan sedang melatih otot iman saya. Amin. Supaya saya semakin kuat di dalam imannya. Dan kalau saya bisa bilang, oh iya, ujian apapun saya bisa lolos. Next, bagaimana tanda selanjutnya kalau Tuhan sedang menguji kita adalah doa yang tidak terjawab. Jadi kalau ada doa Bapak Ibu yang tidak terjawab, nggak usah khawatir. Tuhan itu maha benar. Kalau semua doamu dijawab dengan iya, seringkali justru bukan membawa engkau kepada hal yang benar. Benar? Kita harus belajar mulai sekarang berdoa untuk mengucap syukur untuk doa yang tidak dijawab sama Tuhan dengan kata iya. Amin. Sebab kita manusia terbatas, seringkali apa yang kita doakan, apa yang kita putuskan salah. Maka dalam doa Bapa kami Tuhan Yesus berkata apa? Kita boleh minta apapun, tapi kita harus menuntutnya dengan apa? Biarlah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Boleh nggak kita berdoa minta mobil sama rumah 5 biji? Tapi kalau Tuhan jawab, ngapuk nggak? Kalau kamu dikasih lu rumah 5 biji, ya kan? Tapi nggak pernah bisa ngatur gimana cara ART-nya ngurusin rumah, yang ada dirimu sendiri ngepel tuh rumah 5 biji. Yang ada bukan malah senang, stres ya kan? Rumah satu selesai, 4 lagi dipel. Ya kan? Berdoa sesuai dengan kapasitas iman kita saja. Amin. Jadi dalam Mazmur 27 ayat yang ke-34 dikatakan begini, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Amin. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Jadi kalau Tuhan belum menjawab doa kita, karena Tuhan ingin kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Amin. Jangan jadi Kristen cengeng. Yang apa-apa mandek gereja-gereja lah, bos doa-doa lah, gak usah lain lah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Jadi pada saat doamu tidak dijawab dengan kata iya, pasti Tuhan punya sesuatu yang lain yang lebih baik, tepat pada waktunya. Amin. Masalahnya responnya kita benar nggak? Sikap hati kita benar, karena pada saat itu dinyatakan dalam kehidupan kita, pada saat doa kita tidak dijawab, apakah hati kita siap untuk kita keluarkan dari itu? Oke, 3 lagi. Apa tanda iman kita diuji? Perpecahan hubungan. Dalam Roma 12 ayat yang ke-18 dikatakan begini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi Bapak Ibu pernah nggak ngalamin yang namanya tiba-tiba sudah punya hubungan, baik hubungan suami istri, hubungan pertemanan, hubungan gereja tiba-tiba pecah? Ya, itu adalah tanda iman kita diuji. Firman Tuhan bilang apa? Kalau boleh sebaik-baiknya kita harus membangun hubungan dengan semua orang. Orang Kristen itu, buktinya orang Kristen itu sejak abad pertama Tuhan Yesus datang pertama kali disebut orang Kristen karena apa sih? Karena mereka itu hidup berdamai dengan semua orang. Orang Kristen itu dikenal karena buahnya. Ya, jadi ada orang Kristen itu dibilang orang Kristen, tapi hidupnya nggak beda dengan dunia. Hidupnya sama aja. Kalau orang lain cuek-cuekan sama tetangganya, orang Kristen cuek-cuekan orang tetangga, itu bukan orang Kristen, tapi itu orang Kristen-Kristenan. Betul? Orang Kristen pada awalnya itu disebut, kenapa mereka disebut
kemana-mana itu orangnya asik ya, senyum, kan? Helpful gitu, apa-apa nolongin gitu ya. Senang kan? Tapi kalau kamu sama aja, oh itu anaknya Pak Roy ya, oh jangan pantesan. Kenapa? Begitu diajak ngobrol sopan, etiketnya baik, kan? Tapi kalau kita sama aja, ya kita bukan orang Kristen, tapi Kristen-Kristenan, betul nggak? Apakah di tempat kita berada saat ini orang mengenal kita sebagai orang yang berdampak positif, atau orang mengenal kita sama aja dengan orang lain? Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tandanya kita bahwa kita sedang diuji iman. Seringkali kita mengalami perpecahan hubungan, ya kan? Ya kalau udah perpecahan hubungan dengan siapapun itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa apa? Berbuah. Kita harus bisa menunjukkan kepada orang bahwa kita berbeda. Ya, jangan dikit-dikit. Kan biasa itu kan tetangga yang kayak di TikTok itu, tetangga yang beli kulkas, lu nya yang kepanasan. Tetangga botol baru, ya kan? Kuping lu yang merah, apa sih? Ya kan? Janganlah. Kalau tetangganya punya mobil baru, jangan tendang-tendang suamimu. Mobil kita baru, jangan. Puji Tuhan dong. Bisa nggak? Puji Tuhan, berarti apa? Dia diberkati. Jangan ada roh iri hati di antara kita, nggak ada bedanya kita dengan dunia ini. Betul tak? Tangga kita jualannya laris. Oh, itu pakai kesugihan tuh. Dia buat dari minum kawi gitu. Aduh, Kristen apa kalau begitu ya? Dua lagi, masih ada waktu 5 menit. Ragu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa tanda Tuhan menguji iman kita? Seringkali kita ragu. Siapa yang nggak pernah ragu di sini? Kita seringkali dihadapkan dengan pilihan yang ini yang benar atau yang ini ya, betul nggak? Markus 9 ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Ini ayat aneh. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Apa nih maksudnya? Pada saat itu Tuhan mau menyembuhkan anaknya yang dirasuki setan, sehingga anaknya sampai mau pergi kalau lagi kumat dirasuki setan, membawa dia ke api, membawa dia ke air, mau mencabut. Dia stres, anaknya yang dibawa, dan Tuhan mau menyembuhkan. Tuhan bilang kalau ada iman di dalam hatimu, maka ini sembuh. Tapi orang lain bilang aku ini orang percaya, tapi aku nggak percaya. Maksudnya apa? Dia ragu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda ragu nggak usah takut. Saatnya itu Tuhan memang menguji hatimu. Tapi pada saat engkau ragu, saat itulah waktunya kita mengatakan, Tuhan, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Artinya apa? Ya kita harus berserah kepada Tuhan, mengambil keputusan di dalam Tuhan. Amin. Jangan udah tahu ragu, ngotot. Ya saya juga belajar seringkali dalam keputusan-keputusan saya sering juga salah. Tapi nggak apa-apa. Yang paling penting kita ikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yang terakhir, dilema moral, tanda bahwa kita diuji Tuhan adalah dilema moral. Kayak gimana sih? Begini kata dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah teruji, ia akan menerima apa saja mahkota ke. Jadi Bapak Ibu, nanti setelah Anda dihakimi di tahta pengadilan Allah Maha Tinggi, engkau akan diberikan mahkota di kepala. Mahkotanya itu bukan berlian emas perak, bukan, tapi mahkota mulia. Satu-satu. Kalau kamu lulus dalam pencobaan, tapi kalau nggak lulus, sorry, masuk surga, tapi nggak dapat mahkota. Kepalamu nggak ada apa-apanya, ya kan? Tapi kalau kamu lulus, engkau dapat mahkota namanya mahkota kehidupan. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita bertahan dalam pencobaan, kita tidak jatuh dalam pencobaan, tapi kita tetap kuat dalam pencobaan, maka kita akan mendapatkan mahkota yang disebut mahkota kehidupan. Ujian ini terakhir. Ujian dari Tuhan adalah kesempatan bagi kita untuk dapat bertumbuh dan memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ada satu lagu bagus sekali. Saya mau kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, tidak takut sebab Engkau beserta. Yang bagus lagi ya. Ku tidak takut. Mari kita pujian ini bersama-sama. Sebab Kau besertaku. Sebab Engkau
ibadah hari ini, ibadah minggu depan kita akan dilayani oleh, sudah ada pengumumannya belum? Belum ya, tapi pasti akan dilayani oleh hamba Tuhan. Ya, siapa-siapanya belum tahu juga, belum update. Nanti akan menyusul di grup PD Apartemen Permata Surya, dan kita terus mendukung doa untuk pelayanan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, ada kotak di sana. Tapi sekali lagi persembahan hanya bagi yang rela, karena firman Tuhan bilang, ya, jadi tidak ada hotel ataupun barcode yang ada diwajibkan, tidak, bagi yang rela saja, karena Tuhan itu suka dengan orang yang memberikan dengan kesukaan dan dengan rela hati. Lalu kita akan tetap dukung juga untuk pelayanan Bapak Pendeta J. Maldoor yang ada di Nusa Kambangan beserta tim, ada Ibu Budi. Nah, ini pemain-pemain musik nggak ada hari ini karena diborong semua ke Nusa Kambangan ya Bapak Ibu ya. Jadi minggu depan udah komplit lagi, ini jadi hanya diborong semua Bapak oleh Pak Yoto ya. Ya, jadi minggu depan sudah akan komplit lagi, kita dukung. Ada Trivena, ada siapa? Main Manasye, ada Eva juga yang pergi ke sana, dan Tuhan memberkati pelayanan beliau. Amin. Baik, di luar hujan, karena hujan kami tidak bisa pulang juga, jadi kita akan lanjut lagi sampai jam 12 gitu ya. Kita tutup, amin. Baik, mari saya undang semua bagi dulu kita akan terima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kau berlimpah-limpah, katakan amin. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat. Tuhan melindungi engkau pada saat kau keluar. Tuhan melindungi engkau pada saat kau masuk. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati suamimu. Tuhan memberkati istrimu. Tuhan memberkati apapun yang kau lakukan. Tuhan buat berhasil. Ketika kau lakukan itu dengan takut akan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sukacita, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan perlindungan dari Allah kita Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam